Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Syamilita Azhara Nubusima dengan NPM 1713021012, Pratiwi Lidiawati dengan NPM 1713021040, dan Nadila Firjuandini dengan NPM 1753021010. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bidang pada ruang. A. Persamaan umum bidang datar pada ruang. Persamaan suatu bidang dalam ruang dapat diperoleh dari suatu titik pada bidang dan vektor normal atau tegak lurus terhadap bidang tersebut. Perhatikan bidang yang memuat titik P, X1, Y1, Z1 dan memiliki vektor normal tidak 0. Vektor normal N, A, B, C. Seperti yang ditunjukkan gambar 3. Bidang ini memuat semua titik Q, X, Y, Z sedemikian sehingga vektor PQ ortogonal terhadap N. Dengan menggunakan hasil kali titik, kita dapat menuliskan persamaan berikut. Vektor normal N dikali vektor PQ sama dengan 0. A, B, C dikali X min X1, Y min Y1, Z min Z1 sama dengan 0. A dikali X min X1 plus B dikali Y min Y1 plus C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Persamaan ketiga di atas merupakan persamaan bidang dalam bentuk baku. Persamaan baku suatu bidang dalam ruang. Bidang yang memuat titik X1, Y1, dan Z1 dan memiliki vektor normal N, A, B, C dapat direpresentasikan oleh suatu bidang yang memiliki persamaan dalam bentuk baku. A dikali X min X1 plus B dikali Y min Y1 plus C Z min Z1 sama dengan 0. Dengan mengelompokkan kembali suku-suku pada persamaan di atas, kita mendapatkan bentuk umum persamaan suatu bidang dalam ruang, yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Sekarang perhatikan kemungkinan bidang dengan persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka persamaan menjadi AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Bidang ini melalui titik asal 0. Jika C sama dengan 0, maka persamaan menjadi AX plus BY plus D sama dengan 0. Bidang ini sejajar sumbu Z. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kemungkinan persamaan bidang ini. Selanjutnya, persamaan normal Hess dari bidang datar. Persamaan X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma min P sama dengan 0 merepresentasikan sebuah bidang datar. Persamaan ini disebut persamaan normal Hess dari bidang datar. Jika P adalah titik kaki segmen yang melalui O dan tegak lurus bidang tersebut, maka panjang OP sama dengan P. Sudut yang dibentuk oleh OP dengan sumbu X adalah alfa, dengan sumbu Y adalah beta, dengan sumbu Z adalah gamma. Berdasarkan dalil pada ilmu ukur diperoleh, OP sama dengan OAX A1A plus OAY A2A plus OAZ A3A. P sama dengan OAX cos alfa ditambah OAY cos beta ditambah OAZ cos gamma. X cos alfa ditambah Y cos beta plus Z cos gamma min P sama dengan 0. Persamaan normal Hess dapat diubah menjadi persamaan umum. Misalkan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dan X cos alfa ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma min P sama dengan 0 menunjukkan persamaan bidang yang sama. Maka berlaku cos alfa per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C sama dengan min P per D sama dengan lambda, sehingga diperoleh cos alfa sama dengan lambda A, cos beta sama dengan lambda B, cos gamma sama dengan lambda C, dan min P sama dengan lambda D. Karena cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1, maka lambda kuadrat dikali A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 1. Atau lambda plus minus 1 per akar dari A kuadrat B plus B kuadrat plus C kuadrat. Jadi persamaan normal dari bidang adalah lambda sama dengan 1 per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat
dikali AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Contoh, carilah persamaan normal dari bidang X plus 2Y min 2Z min 5 sama dengan 0. Penyelesaian diketahui dari persamaan bidang A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 2, D sama dengan min 5. Ditanya, persamaan normal dari bidang. Jawab, lambda sama dengan 1 per akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat min 2 kuadrat dikali X plus 2Y min 2Z min 5 sama dengan 0. Dapat kita lihat akhir dari penyelesaian ini, lambda sama dengan 1 per 3 X plus 2 per 3 Y min 2 per 3 Z min 5 per 3 sama dengan 0. 2. Persamaan bidang melalui titik-titik potong dengan sumbu X, Y, dan Z. Dari persamaan bidang datar AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, dengan A, B, C, dan D tidak sama dengan 0, dapat dicari titik potong dengan sumbu X, Y, dan Z. Misalnya P, Q, R berturut-turut adalah titik-titik potong dengan sumbu X, Y, dan Z. Maka koordinat ketiga titik tersebut adalah P min D per A, 0,0, Q 0, min D per B, 0, dan R 0,0 min D per C. Dapat dilihat di gambar. Persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dapat diubah menjadi AX plus BY plus CZ sama dengan min D, atau X per min D per A plus Y min D per B plus Z min D per C sama dengan 1, di mana min D per A absis P, min D per B ordinat Q, dan min D per C aplikat R. Jadi jika bidang datar tersebut memotong sumbu X, Y, dan Z berturut-turut sepanjang P, Q, dan R, maka persamaannya menjadi X per P plus Y per Q plus Z per R sama dengan 1. Persamaan ini tidak berlaku jika bidang melalui titik 0. Contoh, tentukan persamaan bidang yang memotong sumbu-sumbu X, Y, dan Z pada titik-titik 1, 0, 0, 0,1,0 dan 0,0,1. Penyelesaian persamaan bidang yang memotong sumbu-sumbu X, Y, dan Z pada titik-titik 1, 0,0, 0,-1,0 dan 0,0,1 adalah X per 1 plus Y per min 1 plus Z per min 1 sama dengan 1, atau X min Y min Z sama dengan 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang persamaan bidang melalui sebuah titik. Sebuah bidang dalam 3 dimensi ditentukan oleh sebuah titik tetap dalam bidang dan sebuah vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Seperti gambar di samping, yaitu gambar 3.2, yaitu merupakan normal bidang. Sebuah vektor yang tegak lurus pada bidang tersebut disebut sebuah normal pada bidang itu. Misalkan akan dicari persamaan bidang melalui titik P0 dalam kurung X0, Y0, Z0 dan tegak lurus pada vektor yang tidak 0, N sama dengan A, B, dan C. Melalui gambar di samping 3.3 dapat dilihat bahwa bidang memuat tepat titik-titik P, X, Y, Z sedemikian sehingga vektor P0P tegak lurus terhadap N. Dengan persamaan dapat ditulis N vektor P0P sama dengan 0. Karena vektor dari P0P sama dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, dan Z dikurang Z0, maka persamaan pertama tadi yaitu N vektor P0P dapat ditulis menjadi A dalam kurung X dikurang X0 ditambah B di dalam kurung Y dikurang Y0 ditambah C dalam kurung Z dikurang Z0 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kedua, yang merupakan sebuah persamaan bidang melalui sebuah titik. Contohnya, cari persamaan bidang melalui titik 5, 1, negatif 2 yang tegak lurus terhadap N sama dengan 2, 4, dan 3. Penyelesaiannya, persamaan bidang melalui titik 5, 1, negatif 2 yang tegak lurus terhadap N sama dengan 2, 4, 3 adalah 2 dikali
dalam kurung X min 5 ditambah 4 dalam kurung Y min 1 ditambah 3 dalam kurung Z plus 2 sama dengan 0, sehingga 2X ditambah 4Y ditambah 3Z negatif 8 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu keempat, persamaan bidang melalui 3 buah titik. Misalkan persamaan bidang yang melalui titik-titik yang diketahui TI dalam kurung XI, YI, dan ZI dengan I sama dengan 1, 2, 3 adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan A, B, C, dan D yang akan dicari. Maka dipenuhi AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0, AX2 ditambah BY2 ditambah CZ2 ditambah D sama dengan 0, AX3 ditambah BY3 ditambah CZ3 ditambah D sama dengan 0. Maka dipelore 4 pasangan dengan 4 bilangan A, B, C, dan D yang tidak diketahui. Dalam bentuk determinan, penyelesaian dari persamaan ini adalah sebagai berikut. X, Y, Z1, X1, Y1, Z1, 1, X2, Y2, Z2, 1, X3, Y3, Z3, 1 sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan bidang melalui titik P1, 3, 2, 1, P2, 2, 1, negatif 1, dan P3, min 1, 3, dan 2. Maka penyelesaiannya misalkan persamaan bidang yang melalui titik-titik P1, 3, 2, 1, P2, 2, 1, negatif 1, dan P3, negatif 1, 3, 2 adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Maka dipenuhi AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, 3A ditambah 2B ditambah C ditambah D sama dengan 0, 2A ditambah B negatif C ditambah D sama dengan 0, negatif A ditambah 3B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis X, Y, Z1 dengan 3, 2, 1, 1, 2, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 3, 2, 1 sama dengan 0. Sehingga X dengan matriks 2, 1, 1, 1, negatif 1, 3, 2, 1, negatif Y dengan matriks 3, 1, 1, 2, negatif 1, 1, negatif 1, 2, 1 ditambah Z 3, 2, 1, 2, 1, 1, negatif 1, 3, 1 dikurang 3, 2, 1, 2, 1, negatif 1, negatif 1, 3, 2 sama dengan 0. Sehingga didapat X ditambah 9Y negatif 5Z negatif 16 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang diminta adalah X ditambah 9Y negatif 5Z dikurang 16 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu tentang sudut arah, kosinus arah, dan bilangan arah. Persamaan Hesse bidang datar X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma dikurang P sama dengan 0, di mana alpha, beta, dan gamma adalah sudut-sudut arah dari bidang datar, sedangkan cos alpha, cos beta, dan cos gamma adalah sudut-sudut arah dari bidang datar. Bilangan-bilangan yang sebanding dengan kosinus-kosinus arah disebut bilangan-bilangan arahnya. Perhatikan persamaan bidang datar AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. A, B, C adalah bilangan-bilangan arah dari bidang. Jika alfa, beta, dan gamma adalah sudut-sudut arah, maka kosinus arahnya yaitu cos alpha sama dengan A per plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Cos beta sama dengan B per plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Cos gamma sama dengan C per plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, tanda dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat diambil positif semua atau negatif semua. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syemilita. Yang selanjutnya yaitu sudut antara dua bidang.
Dua bidang yang berpotongan itu akan menghasilkan dua sudut. Sudut yang pertama yang terbentuk, misal theta, besar sudut theta ini adalah di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dan sudut lainnya yang terbentuk itu adalah suplemen dari sudut theta. Jika N1 dan N2 adalah vektor-vektor normal bidang, maka sudut antara N1 dan N2 adalah theta. Misal ini adalah bidang pertama dan ini adalah bidang kedua, maka sudut yang terbentuk antara kedua bidang itu kita misalkan theta. Nah, N1 itu adalah vektor normal dari bidang pertama. Artinya dia vektor ini tegak lurus dengan bidang pertama. Dan N2 itu adalah vektor normal dari bidang kedua. Artinya vektor ini akan tegak lurus dengan bidang kedua. Maka sudut yang terbentuk antara vektor normal 1 dan vektor normal 2 itu besar sudutnya yang terbentuk akan sama dengan besar sudut antara dua bidang, yaitu theta. Jadi, sudut antara dua bidang yang berpotongan merupakan sudut antara vektor-vektor normalnya. Jika persamaan bidang-bidang diketahui mempunyai persamaan-persamaan, bidang pertama yaitu V1 mempunyai persamaan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan bidang kedua yaitu V2 dengan persamaannya adalah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka, vektor normal dari bidang pertama adalah A1, B1, C1, dan vektor normal dari bidang kedua adalah A2, B2, C2. Sehingga, besar sudut theta itu dapat kita cari menggunakan rumus cos theta, yaitu perkalian dari vektor normal 1 dikali vektor normal 2 dibagi dengan panjang dari vektor normal 1 dikali panjang dari vektor normal 2. N1 dikali N2 ini dikali dengan ini akan menghasilkan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2. Panjang dari vektor normal 1 itu adalah akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat. Dan panjang dari vektor normal 2 itu adalah akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka kita dapat mencari besar sudut antara dua bidang itu menggunakan rumus cos theta ini. Contohnya, tentukan sudut lancip yang diapit oleh bidang-bidang X sama dengan 0 dan bidang 2X kurang Y tambah Z kurang 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya sebagai berikut. Normal dari bidang X0, X sama dengan 0 adalah N1, yaitu X-nya kan 1, maka ini 1, 0, 0. Dan normal dari bidang 2X kurang Y tambah Z kurang 4 sama dengan 0 adalah N2, 2, negatif 1, 1. Sehingga besar sudutnya, kita cari dengan rumus cos theta yang sebelumnya, diperoleh hasil cos theta-nya adalah 1/3 akar 6. Jadi besar sudut tetanya itu adalah inverse dari cos 1/3 akar 6, yaitu 35,26. Jadi, besar sudut lancip yang diapit oleh bidang-bidang X sama dengan 0 dan bidang 2X kurang Y tambah Z kurang 4 sama dengan 0 adalah 35,26 derajat. Yang selanjutnya yaitu letak suatu bidang terhadap bidang lain. Jika diketahui bidang-bidang, yaitu bidang pertama V1 dengan persamaannya A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan bidang lainnya yaitu V2 dengan persamaan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka kedua bidang ini dapat saling berpotongan, tegak lurus, sejajar, ataupun berhimpit. Yang pertama yaitu bidang yang saling berpotongan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dua bidang yang berpotongan itu akan membentuk dua sudut, yaitu sudut theta dan suplemennya. Nah, itu dapat dicari dengan menggunakan rumus yang tadi. Cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 dibagi dengan akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali dengan akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Yang selanjutnya yaitu bidang saling tegak lurus. Dua bidang itu saling tegak lurus,
Artinya sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Di bidang alfa dan bidang beta, atau bidang V1 dan bidang V2. N1 itu adalah vektor normal dari bidang V1 atau alfa. Nah, N2 itu adalah vektor normal dari bidang beta atau V2. Karena bidang ini tegak lurus, maka vektor normalnya juga tegak lurus. Nih, maka vektor normalnya akan saling tegak lurus. N1 tegak lurus N2. Karena tegak lurus, maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Sehingga besar cos theta adalah 0. Nah, karena dia tegak lurus, maka perkalian dari kedua vektor normal itu adalah vektor normal 1 dikali vektor normal 2 itu akan hasilnya adalah 0. Nah, kita kalikan vektor normal 1 dikali vektor normal 2 kita kalikan akan menghasilkan 0. Sehingga hasilnya adalah A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Jadi ketika dia tegak lurus, maka nilai cos theta-nya akan sama dengan 0, atau perkalian dari vektor normalnya akan sama dengan 0. Yang selanjutnya, bidang yang saling sejajar. Ini bidang alfa atau bidang V1 itu akan sejajar dengan bidang beta atau V2 jika vektor normal dari bidang pertama dan vektor normal dari bidang kedua itu sama atau berkelipatan. Karena dia sejajar, maka dia akan sama atau berkelipatan. Nah, kelipatannya adalah K, di mana K ini adalah konstan, bilangan real, dan K tidak sama dengan 0. Ini vektor normal bidang pertama, ini vektor normal bidang kedua. Maka dia akan sama atau berkelipatan sebesar K. Nah, ini maka A1 berbanding A2 itu akan sama dengan B1 berbanding B2 akan sama dengan C1 berbanding C2 sama dengan K. Artinya bilangan-bilangan arahnya itu akan sebanding. Ini nilainya akan sebanding. Yang selanjutnya yaitu bidang yang saling berhimpit. Ini bidang alfa beta atau bidang V1 V2 itu berhimpit. Kedua bidang akan saling berhimpit jika bilangan-bilangan A1 itu berbanding A2 sama dengan bilangan B1 berbanding B2 sama dengan bilangan C1 berbanding C2 dan akan sama dengan bilangan D1 berbanding D2. Jadi semua unsur-unsur ini akan berbanding. Maka kedua bidang tersebut akan saling berhimpit. Contohnya, tentukan persamaan bidang V2 yang sejajar dengan bidang V1 yang memiliki persamaan X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 9 jika bidang V2 itu melalui titik 0, 2, 1. Penyelesaiannya, bidang V1 dengan persamaannya itu sejajar dengan V2. Artinya, vektor normalnya itu akan sama atau sebanding. Vektor normal satunya, vektor normal dari bidang 1 adalah 1, 1, 5. Karena sejajar, maka dia sama. Maka vektor normal 2-nya adalah 1, 1, 5 juga. Sehingga persamaan dari bidang V2 itu akan berbentuk X ditambah Y ditambah 5Z ditambah D2 sama dengan 0. Karena bidang V2 ini melalui titik 0, 2, 1, maka kita substitusikan titik-titik ini ke persamaan bidang yang terbentuk. Kita substitusikan, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 1. Sehingga kita akan mendapat hasil D2 yaitu negatif 7. Jadi persamaan bidang V2 itu adalah X ditambah Y ditambah 5Z dikurang 7 sama dengan 0.